Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari sektor consumer non-cyclicalist. Di sini kami akan membahas sedikit tentang evaluasi saham dan menjelaskan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor consumer non-cyclicalist. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas perusahaan JPFA dan CPIN. Java Comfort Indonesia Tbk atau JPFA didirikan tanggal 18 Januari 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory Ltd dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1971. Kantor pusat Java terletak di Wisma Millenia, lantai 7, Jalan MT Haryono, Kavling, 16 Jakarta, 12810, dengan pabrik yang berlokasi di Sidoarjo, Tangerang, Cirebon, Makassar, Lampung, Padang, dan Bati-Bati. Perkembangan unit bisnis utama yang terus meningkat membuat perusahaan ini melakukan penawaran saham atau yang biasa disebut dengan IPO. Pada 23 Oktober 1989, penawaran saham perdana ini dibuka dengan penawaran sebanyak 4 juta lembar saham. Pada penawaran pertama, untuk setiap lembar saham memiliki harga sekitar 7.200. Saat itu, Java berhasil mengumpulkan dana sehingga 28.800.000.000 dengan Biro Administrasi Efek yang berasal dari PT Adminitra Jasa Corpora. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan JPFA meliputi bidang pengelolaan segala macam bahan untuk pembuatan atau produksi bahan makanan hewan, kopra, dan bahan lainnya yang mengandung minyak nabati, gaplek, dan lain-lain. Mengusahakan pembibitan, peternakan ayam, dan usaha peternakan lainnya, meliputi budidaya seluruh jenis peternakan, perunggasan, perikanan, dan usaha lain yang terkait, dan menjalankan perdagangan dalam dan di luar negeri dari bahan serta hasil produksi. Merek utama dari produk-produk Java Comfort antara lain pakan ternak yang bermerek Comfort dan Benefit, produk daging ayam segar yang bermerek Best Chicken dan Tora-Tora, daging yang bermerek Pakusen Wagyu Beef, dan produk vaksin yang bermerek Vaximun. Pada tanggal 31 Agustus 1989, JPFA memperoleh pernyataan efek dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO kepada masyarakat sebanyak 4 juta dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 7.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 23 Oktober 1989. Untuk keuangan JPFA kurang baik, terutama jika dilihat dari rasio keuangannya. CPIN memiliki ROA atau Return of Equity sebesar 0,13%. Debt to Equity Ratio atau DER adalah rasio hutang terhadap equity
ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Perusahaan memiliki DER sebesar 1,41 dan juga memiliki liability sebesar 477 triliun. Total aset perseroan mencapai 32 triliun dengan laba bersih sebesar 1,674,972 triliun. Dengan semua pendapatan aset dan hutang dimiliki JPFA memiliki MOS atau margin of safety sebesar 39%, memiliki intrinsic value sebesar 1.302, harga saham JPFF sebesar 1.685. Dilihat dari MOS atau margin of safety, memiliki MOS kurang dari 30%, yang artinya menunjukkan bahwa perusahaan Java Convert Indonesia Tbk atau JPFA tidak layak untuk diinvestasikan. Selanjutnya, perusahaan CPIN. Current Book Bank Indonesia Tbk atau CPIN didirikan pada tanggal 7 Januari 1972 dalam rangka penanaman modal asing atau PMA dan beroperasi secara komersial mulai tahun 1972. Kantor pusat CPIN terletak di Jalan Ancol 8 Nomor 1, Jakarta dengan kantor cabang di Sidoarjo, Medan, Tangerang, Balaraja, Serang, Lampung, Denpasar, Surabaya, Semarang, Makassar, Salatiga, dan Cirebon. Pada tahun 1991, CPIN memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham CPIN atau IPO kepada masyarakat sebanyak 2.500.000 dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 5.100 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 18 Maret 1991. Ruang lingkup kegiatan CPIN terutama meliputi industri makanan ternak, pembibitan, dan budidaya ayam ras serta pengolahannya. Industri pengolahan makanan, pengawetan daging ayam dan sapi termasuk unit-unit cold storage, menjual makanan ternak, makanan, daging ayam, dan sapi, bahan-bahan asal hewan di wilayah Indonesia maupun ke luar negeri. Merek-merek yang dimiliki Pokpen antara lain pakan ternak, HI Pro, HI Profit, Bintang, Bonafide, Royal Feed, Turbo Feed, dan TG. Dan produk pengolahan daging ayam, Golden Fiesta, Cem, dan Okai. Untuk keuangan CPIN sangat baik, terutama jika dilihat dari rasio keuangannya. CPIN memiliki ROE (Return on Equity) sebesar 99%. Debt to Equity Ratio atau DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas perusahaan, memiliki DER sebesar 0,32 dan juga memiliki liability sebesar 8.000. Untuk keuangan, CPIN sangat baik, terutama jika dilihat dari rasio keuangannya. CPIN memiliki return on equity sebesar 99%. Debt to equity ratio adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas perusahaan, memiliki DER sebesar 0,32 dan juga memiliki liability sebesar 8.504.144 triliun. Total aset perseroan mencapai 32 triliun dengan laba bersih sebesar 26.041.612 rupiah. Dengan semua pendapatan aset dan hutang dimiliki, CPIN memiliki margin of safety sebesar 99%, memiliki intrinsic
value sebesar 1.664, harga saham CPIN sebesar 5.950 dilihat dari margin of safety memiliki MOS lebih besar dari 30%, yang artinya menunjukkan bahwa perusahaan Current Pokpen Indonesia Tbk atau CPIN layak untuk diinvestasikan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat Rombok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.